Mulai nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Titik Widajati SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Komite, Pak Suheri, nama nggih? Suheri. Suheri nggih. Maaf mboten Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Madamara, dan saya cintai dan saya banggakan perwakilan dari OSIS untuk kegiatan sosialisasi penyusunan RKAS dan pengembangan institusi berbasis aset. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemateri Bapak Panji Seno dan Pak Arif, yang keempat diskusi, yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu agar acara ini bisa berjalan baik, mari kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan serta arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo Ibu Titik Widajati SPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang berada di ruangan ini, Pak Nur selaku Wakil Kepala Sekolah, teman-teman kaur yang lainnya, Bapak calon guru penggerak ini Pak Arif dan Pak Panji, Pak pengurus komite Pak Juheri, beserta harusnya ada Pak Sarwono ya, Pak Juheri ya. Iya. Juga anak-anak ini. Iya. Alhamdulillah hari ini ada kegiatan, salah satu sesi dari materi yang memang harus dijalani oleh calon guru penggerak, yaitu penyusunan RKAS. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kaitan dengan penyusunan RKAS ini kemarin kami sempat rasa-rasa dengan beliau, ini utamanya dengan Pak Panji. Untuk penyusunan RKAS ini yang jadi ada serius ada tidak, tapi dua-duanya serius ya Pak Arif ya. Artinya Bapak dan Ibu, hari ini sebenarnya ini kepentingan beliau berdua, tapi kita sekalian. Kemarin kami sempat matur di briefing hari Senin, hari apa ya, kita ada kegiatan briefing ya, saya lupa. Kita juga dalam rangka penyusunan RKAS di tahun 2025, bendahara itu membutuhkan masukan-masukan. Untuk nyusun RKAS itu butuh masukan-masukan dari semua unsur, dari urusan-urusannya, kesiswaan, kurikulum, humas, sarana prasarana, juga termasuk sampai ke detail-detail bagian UKS, terus perpustakaan, musola, monggo. Ruangan ini pun kan juga butuh kira-kira kok seperti ini, dan dipasang ini perlu ditambahi atau diganti AC, boleh ajukan saja. Nah, termasuk dapur juga punya kesempatan untuk mengajukan kebutuhannya. Semua unsur lah ini nantinya ketika dari masing-masing bagian itu mengajukan proposal atau program lah, minimalnya usulan. Kami butuh ini, kamu butuh ini. Ini nanti dijadikan bahan untuk penyusunan mata anggaran. Tapi dibatasi ini kalau untuk modal tidak ya.
barang jasa. Dan monggo Bapak dan Ibu dalam kesempatan yang baik ini, jika panjenengan memang diberi kesempatan, tidak hanya di kepentingan ini saja, memang kami juga membutuhkan masukan dari panjenengan terkait dengan penyusunan RKAS ini. Monggo mulai disusun, mulai dipikirkan bagian saya. Berarti kalau untuk bagiannya di masing-masing, kalau yang namanya di kurikulum, kurikulum kesiswaan role-nya sekolah, ya mungkin itu nanti akan lebih dominan, tapi disusunkan saja. Dan ini kalau kurikulum dan kesiswaan pun di kami lebih baik nanti itu juga ketika diajukan nominal muncul sebisa mungkin sudah sesuai dengan SSH-nya, sudah sesuai dengan apa saja yang harus di situ dimunculkan. Apa yang tidak boleh tidak usah dimunculkan, artinya ada penghonoran segala macam itu tidak mungkin ada walaupun nanti dipikirkan di luar itu. Nah ini monggo butuh keseriusan dari Bapak Ibu semua. Setelahnya anggap saja nanti kita punya batas waktu, dibatasi sampai tanggal berapa Pak Panji? Kalau yang serius, artinya yang memang nyusun RKAS serius, 28 bulannya November. Di tanggal 28 November Bapak dan Ibu, jika panjenengan yang kami mintai itu tadi program-programnya belum masuk, ini terpaksa nih neng aku karo Pak Panji biasanya wis ditulis di dalam dia maling. Kira-kira yang memenuhi berapa tadi? Kalau jenengan tidak mengajukan ya berarti orang. Ini pun Bapak dan Ibu ketika sudah tersusun, nantinya kami akan mencoba nyusun skala prioritas dulu. Skala prioritas. Artinya yang diajukan oleh masing-masing bagian belum tentu terpenuhi. Mungkin terpenuhi separuhnya atau sepertiganya atau semuanya. Atau mungkin tidak terpenuhi sama sekali. Nah ini dasarnya berarti dari kondisi keuangan yang ada. Karena ini hanya berbicaranya berarti sumber dananya dari dana BOS. Nah perbandingannya ada dana juga rutin yang 35 juta dan dari dana komite. Tapi utamanya dari dana BOS. Monggo mulai nyusun, nanti itu untuk jadi bahan pertimbangan kita semua. Dan setelahnya ketika tersusun di kami draft RKAS, maka kami akan mencoba mengumpulkan panjenengan kembali. Jadi misalnya di kesiswaan, untuk tahun anggaran apa ajaran ini Pak? Anggaran ya. Berarti dari Januari. Berarti di bulan Januari ini nanti kita ada kegiatan apa saja. Termasuk di dalamnya ketika kita melewati PPDB ada di bulan Juli, ya. Kita mengajukan di situ ada PPDB, ada MPLS, mungkin LDK, terus Persari. Nah, ini ketika disusun, kami mencoba mungkin anggaran di panjenengan. Kegiatan MPLS dulu menghabiskan dana sekitar 8 juta anggap saja. Tahun ini harus dikurangi. Nah, ini nanti kami sampaikan. Dengan kemarin mengajukan sekian, ternyata realisasinya hanya sekian. Kenapa? Karena memang harus berbagi dengan yang lainnya. Contoh satu seperti itu. Lah, nanti yang lain-lainnya itu kami anggap ya mungkin tidak bisa melayani ke semuanya, tapi diharapkan mendekati dari apa yang diajukan. Termasuk Bapak Ibu guru, permapelnya mungkin butuh butuh alat peraga, mungkin olahraga bolanya sudah rusak, jumlahnya 10, rusak 2, butuh tambahan ini dan itu dan sebagainya. Nah ini prosesnya. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu, kegiatan kita hari ini cara-caranya dewek itu lagi menyiapkan Pak Panji dan Pak Arif. Pak Arif ini memimpin rapat, memimpin penyusunan RKAS. Jadi monggo kita bantu beliau untuk bisa semakin memahamkan alur langkahnya untuk menyusun RKAS. Intinya di situ. Mungkin nanti Pak Panji sendiri juga nyampaikan di sini ya alurnya ya Pak Panji ya. Ya nanti biar itu juga jadi pemahaman yang pas dan juga termasuk ke teman-teman.
Mungkin itu saja dari kami sambutannya Pak Panji. Yang lain-lainnya mohon kita support teman kita yang sedang ini berlatih lah ya, berlatih untuk mimpin, berlatih untuk nyusun RKAS. Semoga lancar, mudah, dan sukses. Amin ya robbal alamin. Oke, itu saja dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Oke, mungkin nanti saya juga tidak bisa sampai selesai nih Mas Ke, karena masih ada tamu, masih ada yang harus dibahas di ruangan saya, ada Pak Parno dan teman-teman. Mohon maaf untuk itu. Oke, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan sekaligus kegiatan hari ini. Semoga berjalan lancar. Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan RKAS dan aset, sebenarnya aset kita itu banyak Bapak Ibu. Ada aset manusianya, ada aset fisiknya, ada aset siswanya, dan aset finansialnya. Nah, nanti aset-aset itu akan saya jelaskan sama Pak Arief dan saya. Saya nanti akan menjelaskan masalah aset finansial. Di situ ada anggaran RKS. Nah, nanti itu acara selanjutnya yaitu nanti penjelasan dari Pak Arief tentang aset yang ada di sekolah. Untuk waktu dan tempat kami serahkan untuk Bapak Arief. Terima kasih Pak Panji. Mohon izin saya menyampaikan tentang pengembangan institusi berbasis aset. Saya skip saja ya, karena waktu. Ya, identifikasi 7 aset utama di sekolah SMA Negeri 1 Padamara oleh calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Padamara, Arif Fahrudin dan Panji Seno. Yang akan kita bahas adalah 7 modal dasar. 1 modal manusia, 2 modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, finansial, agama, budaya, dan politik. Identifikasi modal manusia di sekolah ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, staf TU, staf pemeliharaan, wali murid, bagian kantin dalam sekolah, maupun komunitas sekolah seperti kemarin, yaitu adanya wali murid yang membuat grup game. Kemudian modal manusia itu dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah dan sebagainya. Saya skip saja. Modal sosial. Modal sosial ini terdiri dari kepercayaan dari masyarakat bahwasanya masih banyak anak-anak yang mendaftar di sini. Kemudian kolaborasi wali murid dengan sekolah, kemudian jejaring yang baik antara instansi sekolah, yaitu contohnya dengan puskesmas dan sebagainya. Untuk strategi pemanfaatannya saya skip saja. Modal fisik ini yang saya amati waktu dulu jadi Satgas. Terdapat 24 ruang kelas yang terpelihara, namun sekarang terpeliharanya itu Bapak Komite itu masih ya gitulah, banyak lantai yang rusak dan sebagainya, yang belum bisa memperbaiki. Kemudian lapangan olahraga ada, tempat parkir mobil luas, parkir sepeda motor dan sebagainya. Kemudian ruang guru, ruang TU dan luasnya mencukupi. Kemudian terdapat bangunan indoor, nah ini yang masih perlu dimaksimalkan lagi. Bisa difungsikan sebagai panggung, lapangan basket, badminton, tenis dan sebagainya. Modal fisik yang lain adalah adanya ruangan-ruangan khusus seperti perpustakaan, ruang tenis meja, ruang komputer, laboratorium IPA, UKS, gudang alat musik, alat dapur, dan sebagainya.
Kemudian adanya LCD, laptop 60 yang normal dalam artian termasuk yang dipakai oleh staf TU dan sebagainya. Kemudian adanya layanan Google Workspace, akun belajar ID tapi di tingkat sekolah. Nah, ini terkait dengan yang ini, kemarin kita dapat surat peringatan karena ada peraturan baru dari federal bahwasanya yang boleh mempunyai akun Google Workspace itu harus 18 tahun ke atas. Jadi kemarin saya umumkan untuk minggu depan saya akan menghapus akun-akun anak-anak kecuali Bapak Ibu guru untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya karena itu lumayan space-nya 100 GB. Mungkin kalau bisa minta tambah akan saya tambah karena saya adminnya. Namun untuk anak-anak ini daripada kita kena problem hukum internasional, jadi saya minggu depan saya akan menghapus seperti itu. Kemudian listrik, PDAM, dan lomba pengolahan limbah organik. Strategi pemanfaatan adalah untuk semuanya kepentingan murid, optimasi kesejahteraan guru, karyawan, dan semua diantaranya adalah untuk akreditasi sekolah dan lomba-lomba. Modal alam adalah luas lahan 2 hektar, pohon buah-buahan, pohon kayu, air tanah yang jernih, banyak bunga dan aglonema, bukan rawa, tanahnya datar, berupa rumputan, dan tidak berjurang. Nah, untuk modal finansial adalah Pak Panji nanti yang mau ceritakan. Ini yang nanti saya akan ceritakan, ini modal politik. Dulu sekolah kita zaman Pak Pasti pernah mendapat dukungan politik sampai dengan mendapatkan paving. Kemudian zamannya Butiwi, Germas dan sebagainya, bukti lanjutannya ya RKB dan sebagainya dari dinas dan sebagainya. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan sekolah kita dukungan politiknya tetap bagus, siapapun pemerintahnya. Kemudian ada dukungan dari dinas tentang mengikuti lomba UKBI, kemudian dan sebagainya. Modal agama dan budaya. Di tempat kita ada anak yang agamanya Islam dan ada yang Kristen. Kemudian gurunya ini untuk agama, untuk budayanya adalah guru dan murid tidak semua berasal dari Purbalingga, Majemuk. Jadi budayanya bercampur-campur. Nah, saya langsung ke sesi tanya saja. Menurut Ibu Kepala Sekolah, adakah dari identifikasi modal sekolah, saya mau menanyakan bidang politik kepada Bu Titik yang belum kami uraikan. Jadi nomor 1 seperti itu. Nomor 2, dari modal politik yang sudah dimiliki sekolah, bagaimanakah rasanya mengembangkan institusi sekolah saat ini. Kemudian hal baik apa saja yang sudah berjalan sehubungan dengan modal politik untuk institusi sekolah. Kemudian apa rencana pengembangan berikutnya. Mohon ditulis di kertas untuk menjawab seperti itu. Kemudian untuk Wakil Kepala Sekolah, Pak Ciyoto, saya mau bertanya, mana yang lebih baik, pola berpikir pengembangan institusi berdasarkan kelemahan, mudah dikembangkan, atau pengembangan institusi berdasarkan modal yang ada? Untuk bisa dijawab di kertas. Kemudian dalam mendukung kepala sekolah mengembangkan institusi, apakah kegiatan mengorganisir hal-hal positif yang dimiliki sekolah termasuk penting atau sebaliknya, dan mengapa demikian? Bisa ditulis jawabannya di kertas. Kemudian untuk Bapak Komite, dari modal sosial dan modal fisik yang sudah dimiliki sekolah, apakah yang dirasakan oleh Bapak Komite selama pengembangan institusi sekolah? Pak Sarwa. Kemudian hal baik apa saja yang sudah berjalan
sehubungan modal sosial dan modal fisik untuk mengembangkan sekolah. Apa rencana pengembangan berikutnya? Kemudian untuk waka kurikulum saya bertanya hal baik apa saja yang sudah berjalan sehubungan dengan modal manusia untuk mengembangkan institusi sekolah, kemudian apa rencana pengembangan berikutnya. Untuk pengembang kurikulum Bu angkat ditinjau dari kacamata pengembangan kurikulum, apa saja potensi yang paling menarik di sekolah untuk dikembangkan. Potensi yang menarik itu misalnya apa saja, monggo dijawab. Kemudian hal di atas akan dituangkan dalam rencana berikutnya atau tidak. Meskipun menarik, tapi bagi Bu angkat mungkin tidak mau dikembangkan atau akan dikembangkan. Terus siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk mengembangkan kurikulum sekolah ke depan. Kemudian kepada kesiswaan Pak Hanan, hal apa saja yang sudah Sarpas, maaf, saya salah, usil gitu. Iya, Pak Sioto 2 ini ya, Pak Sioto ya. Ya, saya lupa. Hal apa saja yang sudah berjalan baik sehubungan dengan modal manusia, agama, budaya untuk mengembangkan sekolah. Berarti Pak Hanam, Pak Sioto pertanyaannya 2. Apa rencana pengembangan berikutnya? Ini berhubungan dengan kesiswaan. Selanjutnya, Sarpras Pak Hanan ini ditinjau dari modal alam dan fisik. Apakah yang Bapak rasakan selama mengembangkan institusi sekolah? Hal baik apa saja yang sudah berjalan sehubungan dengan modal alam dan fisik untuk mengembangkan institusi sekolah, dan apa rencana pengembangan berikutnya. Kemudian untuk Pak Katamso, saya menanyakan hal baik apa saja yang sudah berjalan sehubungan dengan modal sosial dan manusia untuk mengembangkan institusi sekolah, dan apa rencana pengembangan berikutnya. Untuk Bu Asih, menurut pendapat Ibu, apakah identifikasi modal finansial, bukan ini nanti Pak Panji yang bertanya. Ditinjau dari modal finansial, apakah yang Ibu rasakan selama mengembangkan institusi sekolah dari sisi finansial? Hal baik apa saja yang sudah berjalan? Kemudian apa rencana mengembangkan berikutnya? Kemudian untuk Pak Joni dan Pak Vinarno, ditinjau dari modal sosial yang ada selama mengembangkan sekolah ini, bagaimana perasaannya, kemudian hal apa saja yang sudah berjalan baik dan lancar, keberadaan wali murid sebagai modal sosial membangun sekolah. Kemudian apa impian ideal terbaik Bapak Ibu wali murid tentang kenyamanan kelas, fasilitas pendukung belajar anak-anaknya pada masa yang akan datang di sekolah ini. Mohon dijawab 3 pertanyaan tersebut. Kemudian untuk siswa, hal baik apa saja yang sudah berjalan dengan pembangunan sekolah di luar kelas. Terus hal apa yang baik sudah berjalan di dalam kelas. Apa potensi yang kalian miliki untuk menggerakkan teman kelas kalian di masa yang akan datang agar kenyamanan di dalam kelas itu meningkat. Yang terakhir, apa mimpi idealmu tentang interaksi dengan guru mata pelajaran? Silakan dijawab pakai tertulis saja. Dan untuk staf TU nanti mungkin dengan Pak Panji, karena saya tidak membuat pertanyaan untuk tata usaha. Pas ada ya? Keliwat apa ya? Ulangi ya Bu. Ya, Adil. Oke. Oh, wakil ya. Sorry. Ya. Ini untuk wakil.
Sudah cukup ya. Yang lain masih perlu difoto atau tidak usah? Oh, sudah. Ini yang ini. Ini. Begitu nggih, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi, kemudian nanti saya kumpulkan dan dilanjut dengan Pak Panji. Karena untuk menyingkat waktu, beberapa Bapak Ibu guru ada kegiatan di luar dan Bu Titik juga masih ada tamu dan sebagainya. Jadi saya persingkat. Wali murid diulang ya? Ya. Bentar. Ini wali murid. Untuk anak-anak minta diulang atau tidak? Oh, ya. Ini cukup nih Pak Joni. Oh iya. Bentar. Cukup? Nggak boleh. Yang besar perasaan. Maksudnya modal alam dan modal fisik. Mungkin gini. Modal alam itu misalnya itu kayu, eh, pohon-pohonan yang ada di sekitar. Kemudian untuk modal fisik ya bangunan-bangunan. Ya kalau yang paling murid modal sosial, artinya hubungan dengan masyarakat itu kan wali murid dan sekolah. Untuk yang anak-anak perlu diulang atau enggak? Eh, hal aib, maksudnya ini yang menurut anak-anak ini ya. Kalau yang di luar kelas itu misalnya pembangunannya tentang tempat cuci tangan gitu. Mungkin kamu pernah ke sekolah lain dibandingkan atau dengan SD-mu gitu ya. Apa saja yang baik di situ atau sebagainya. Lapangannya sapi, rata, suketeora duduk dan sebagainya. Kemudian kalau di dalam kelas itu misalnya kelasnya itu sudah ada hiasannya atau apa ya. Nah, potensi yang kalian miliki untuk menggerakkan teman sekelas maksudnya adalah apakah kalian itu punya kehendak atau tidak untuk membuat kelas itu lebih nyaman. Misalnya, wah kalau setelah acara ini saya ingin kelasku menjadi lebih nyaman. Saya akan menggerakkan teman sekelas untuk membuat hiasan kelas seperti itu. Kemudian apa mimpi idealmu tentang interaksi dengan guru mata pelajaran? Ini adalah bagaimana kamu inginnya belajar sama guru, apakah penjelasannya itu tidak terlalu rumit atau mungkin
tidak pakai penjelasan tapi cukup praktek-praktek sehingga kami bisa belajar sendiri dan sebagainya. Begitu ya. Nah, ya, modal manusia, mungkin disiplin dan sebagainya, agama mungkin dan sholat dan sebagainya, dan budaya ya hubungannya dengan kesiswaan tapi lebih mungkin seperti drum band dan sebagainya, seperti itu Pak Suyanto. Ini kalau saya boleh menebak untuk kesiswaan ini rencana pengembangan berikutnya drum band ini regenerasi ya Pak. Iya. Kalau untuk tata usaha saya bertanya manual nih Pak Tarno dan Pak Budi. Untuk Pak Tarno terkait dengan administrasi, gaji dan sebagainya, apakah yang sudah berjalan baik? Kemudian apa rencana untuk lebih mengoptimalkan pelayanan Bapak Ibu tata usaha? Kemudian untuk Pak Budi, dalam pelayanan tentang naikkan pangkat, administrasi dan sebagainya, apa yang sudah berjalan baik? Saya tidak menanyakan apa yang belum baik, tapi apa yang sudah berjalan baik. Kemudian apa rencana pengembangan berikutnya? Artinya misalnya mungkin ada yang mengumpulkan administrasinya sudah terlambat, nah rencananya itu mau bagaimana? Jadi saya tidak menanyakan apa yang belum berjalan baik, tapi yang sudah baik, apa rencana pengembangan berikutnya? Untuk Pak Tarno mungkin tanda tangan yang telah sebagainya lah itu. Apa rencana berikutnya? Seperti itu. Dari saya, manual pertanyaannya tidak tertulis di sini. Dari saya cukup sekian, monggo Bapak Ibu menjawab, akan dilanjutkan oleh Bapak Panji Seno tentang keuangan. Karena beliau lebih memahami sebagai bendahara pos. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila kurang nyaman dan kurang dari apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum kita membahas sekolah sebagai ekosistem, mari kita pahami definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah,
Kepala sekolah yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar. Guru yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Staf atau tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pengawas sekolah yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah, diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, Ya. kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah, Bu. Tahun kemarin, mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya, Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga, Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya, Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya, Bu. Kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup, Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Gimana? Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya, Bu. Kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya, kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini, Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas, Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa, Bu. Nah, untuk aula, itu kalau Pak Puji bisa, Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah, Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga, Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa, Bu. Terus pita itu ada, Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan.
Nah, untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa. Jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini, Bu. Saya juga punya ide, Bu. Untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumbai-rumbainya. Dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala, kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau mau sedikit repot sih, kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang mewarnai, Bu. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu. Mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga.